El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Selamat hari Minggu. Sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan kita. Yeay. Oh yeay. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Nyanyikan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selama-lamanya. Oh, kecaplah dan lihatlah, amin, betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, oh, oh. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan.
Hanya Kau Tuhan yang memelihara hidup kami. Kau Yesus semua. Syukur bagimu, segala hormat bagimu, yang memeliharaku. Syukur bagimu, segala hormat bagimu, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Hanya Kau Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Dimanapun Anda berada sekarang, berikan tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Semua tepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Kau layak ditinggikan Tuhan. Yeay. Biar semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungannya mengatasi langit bumi. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, oh, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan-Mu mengatasi langit bumi. Kami pujikan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, mari sembah Yesus, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Oh, keagungan-Nya mengatasi langit bumi. Semua sujud di hadapan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan. Amin. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, serukan namanya. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, sembah, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Kami puji, ku puji Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, amin, Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin. Semua tepuk tangan sama-sama.
sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Amin. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan semua. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Aku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi. Mari sembah Dia, nyanyikan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih pujian syukur hanya bagi. Angkat suaramu. Terima kasih, terima kasih, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, aku berterima kasih, segala puji, segala hormat. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih, terima kasih Yesus, Yesus. Segala puji, segala hormat, terima kasih
kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sembah Dia. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada aku ada untuk menyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku ada untuk menyembah-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami akan belajar mengenal Engkau melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Berbicaralah kepada kami semua, dimanapun kami berada saat ini, baik itu di kamar, di ruang tamu, kami seorang diri atau bersama dengan teman-teman kami. Berbicaralah kepada kami melalui firman. Dalam nama Tuhan Yesus, semua kita berkata, amin, amin, amin. Salam Bapak Ibu, dimanapun saudara berada, kami berdoa biar kita semua sehat-sehat, tetap semangat dalam kehidupan ini. Memang hari-hari ini masih menghadapi badai yang berkepanjangan, yaitu virus COVID-19 ini melanda dunia, termasuk Indonesia. Dan kelihatannya dampaknya sekarang sampai ke krisis ekonomi, banyak orang di PHK, begitu juga gereja sebagian besar masih tutup, tempat penghiburan masih tutup, begitu juga pribadi, keluarga masih sebagian mendapatkan dampak COVID-19 ini di PHK. Saudara, setiap kali kita mengalami kesulitan bukan karena kita melakukan kesalahan, melainkan kita melakukan sesuatu yang benar gitu. Jadi, apapun saudara hadapi pada hari-hari ini, jangan takut. Ada Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa, yang berkuasa atas masalah saudara, berkuasa atas badai yang sedang melanda ini. Kalau saudara hadapi apapun juga, panggil satu nama, Yesus Kristus. Dia akan memberhentikan
badai saudara. Pada hari ini kita akan belajar yang terambil dari Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Kita akan baca bersama-sama. Markus pasal 4 ayat 35, saya mulai. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyebur masuk ke dalam perahu mereka, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun, merhadik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Saudara, badai bisa datang kapan saja, di luar pengetahuan kita. Ya. Saudara, bahkan di Lukas pasal 8 ayat 29 dikatakan badai itu sekonyong-konyong datang. Maksudnya tiba-tiba turun. Saudara, kita melihat bahwa dalam cerita tadi, Yesus yang mengajak murid-muridnya untuk seberang. Dan Yesus bersama satu perahu dengan murid-muridnya. Dengan kata lain, Yesus menyeberang bersama-sama muridnya. Kita sebagai orang percaya yang bersama Tuhan, bersama Yesus, kadang-kadang bisa mengalami badai juga. Ada satu kali saya ambil uang dari bank. Setelah ambil uang ke satu bank, ke bank lain lagi, dan ke bank lain lagi. Ya, maksudnya untuk membayar kepada orang dari perusahaan. Dan hari itu saya lagi puasa. Berarti saya lagi serius sama Tuhan. Berarti saya lagi bersama Tuhan. Tetapi akhirnya saya masuk satu toko. Tas yang saya tinggalin, saya masih sekejap saja lihat barang lain. Itu tas diambil orang. Itu tas hilang. Isinya ada sebagian uang yang saya ambil dari bank. Saudara, di situ mengajarkan kepada saya harus hati-hati masuk bank, keluar satu bank. Dan di situ berkata kepada saya, walaupun saya itu ada di dalam Tuhan, ada bisa masalah datang kepada saya, ada bisa badai datang kepada saya. Maka dari itu, apapun bentuk badai itu, Tuhan kita adalah pribadi yang berkuasa atas alam semesta ini. Kita harus percaya itu. Ya. Dalam Mazmur 93 ayat 4 dikatakan, daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Saudara, dalam segala keadaan, kita harus percaya bahwa Tuhan berkuasa atas segala alam semesta ini. Tahun 90-an,
saya bersama satu rombongan mengadakan mission trip ke daerah Rio Daratan, yaitu daerah Air Molek. Saudara, kami duduk di bus ada 4-5 jam. Dan dalamnya ada satu orang tua. Orang tua itu sakit jantung. Tiba-tiba jantungnya sakit. Kami berdoa, orang tua itu sudah baikkan, sudah sembuh. Dan kemudian juga kami menemukan hujannya kuat sekali. Tetapi kami berdoa dengan kuat kuasa Yesus. Kami minta supaya hujan bisa berhenti. Dan Tuhan yang berkuasa atas alam semesta itu berhentikan hujan. Sehingga kami boleh melayani orang-orang sekitar desa yang kami jangkau itu. Memang Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas alam semesta. Saudara tidak berkuasanya atas semesta. Ia mampu membuat jalan di tengah laut. Di dalam Yesaya 51 ayat 10 berkata, bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera raya yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang diselamatkan dapat menyeberangnya. Saudara, ini berbicara bahwa ketika orang Israel keluar dari Mesir, mereka sampai buntu di Laut Merah. Tuhan membuat laut itu terbelah dan membuat jalan bagi mereka. Itulah kuat kuasa Tuhan yang ajaib dan dahsyat dan luar biasa. Saudara, Tuhan membuat jalan di tengah laut. Dan satu lagi, kuasa Tuhan itu sanggup meredakan badai. Seperti Mazmur berkata dalam 89 ayat 10, engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Seperti Markus yang kita baca, bahwa Tuhan Yesus meredakan badai, ombak yang murid-murid hadapi. Saudara, tahun 90-an saya mengerjakan satu proyek di daerah Bintan, di Lagoy. Kalau bulan 12 atau Januari, ombaknya kuat sekali. Kami kadang-kadang menyeberang pakai speed, kadang pakai pompon ke daerah Bintan itu dari Batam. Dan kadang-kadang ombaknya itu lebih tinggi dari kapal kami. Tapi puji Tuhan, Tuhan selalu menyelamatkan kami. Karena Tuhan adalah Tuhan yang sanggup meredakan badai. Angin apapun juga, dan masalah apapun juga yang kita hadapi. Saudara, bagaimana langkah-langkah praktis mengalami pertolongan Tuhan di tengah badai? Yang pertama, bahwa dalam Markus pasal 4 ayat 38 itu berkata, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara, di sini sesungguhnya kalau orang lagi tidur, ada badai, kapalnya pasti goyang-goyang, pasti goncang. Tapi Yesus tidak bangun. Yesus masih tidur enak saja. Walaupun ada badai yang goncang. Walaupun ada angin yang kuat. Tetapi ayat 38 pasal 4 Markus ini berkata, ketika muridnya membangunkan dia berkata kepada gurunya, engkau tidak peduli kami binasa. Maka Yesus bangun. Saudara, Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa
atas langit dan bumi dan seluruhnya. Ketika kita mengaku bahwa dia adalah guru kita, dia adalah Tuhan kita, maka ada jawaban yang dasar dan luar biasa. Yesus tidak dibangunkan oleh angin topan, tetapi dibangunkan oleh panggilan dari murid-muridnya. Jadi yang pertama, ketika kita menghadapi badai, kita harus berseru kepada Tuhan Yesus. Karena namanya punya kuasa. Namanya punya kuasa langit dan bumi. Namanya punya kuasa di bumi dan di surga. Saudara, hal ini saya pernah bersaksi bahwa ketika di Jakarta ada satu kali terjadi demo yang besar, sehingga di mana-mana ada demo, orang-orang ramai, sehingga polisi, tentara sudah tidak bisa menguasai lagi. Dan ada satu hotel milik anak Tuhan. Rombongan itu mau serang hotel itu. Tetapi ada orang anak Tuhan sedang berseru, sedang berdoa di salah satu lantai hotel itu. Dan Tuhan menyatakan kekuasaannya. Karena dia berkuasa alam semesta. Tuhan menurunkan satu hujan lebat sekali. Sehingga kemudian orang-orang yang mau demo itu, yang mau masuk ke hotel itu, yang mau mengacaukan hotel itu, bubar semua. Itulah kuasa yang dasar dari Allah kita yang hebat. Sehingga saudara, langkah pertama menghadapi badai, berseru kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dasar dan Tuhan yang luar biasa. Yang kedua, jangan meragukan kuasa Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Dalam Markus 4 ayat 40 berkata, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Saudara, memang manusia itu begitu. Menghadapi badai, menghadapi masalah, bisa kepercayaannya hilang. Ada satu orang tua, sepasang orang tua, suami istri, tiap hari berdoa, tiap hari beribadah kepada Tuhan. Minggu juga rajin ibadah kepada Tuhan. Dan setelah ibadah, biasanya suaminya pergi ladang untuk bekerja dan istrinya di rumah. Saudara, satu pagi suaminya pergi kerja, pergi ke ladang, naik motor, dan hari itu adalah hari terakhir suaminya pergi ke ladang, naik motor. Karena suaminya tidak pulang lagi. Dan kemudian diketahui bahwa suaminya ketika naik motor, ada satu truk besar datang, serempet suaminya, dan suaminya mati di tempat. Saudara, suami istri ini rajin beribadah. Suami istri ini sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tetapi ketika suaminya ditabrak dan meninggal, istrinya tanya kepada pendeta itu. Kepada pendeta, kenapa suami saya bisa terjadi begitu? Apakah ketika suami saya naik motor dan ditabrak, Tuhan tidak ada di situ? Tuhan tidak memperdulikan? Memang, ketika orang menghadapi badai, ketika ketakutan, orang bisa hilang kepercayaannya pada Tuhan. Bisa hilang percaya Tuhan dengan segenap hatinya. Ketika murid-murid pergi ke memanggil gurunya, maka mereka berkata, guru, engkau tidak peduli, kita binasa. Sesungguhnya belum binasa.
Sesungguhnya Tuhan peduli pada murid-muridnya. Tetapi ketika kita menghadapi badai, kita senantiasa pikirannya galau, hatinya galau, pikiran negatif semua. Tidak mungkin Tuhan tidak pedulikan mereka. Tuhan pedulikan mereka lebih dari segala sesuatu. Begitu juga Tuhan pedulikan kita lebih dari segala sesuatu. Tetapi ketika topan datang, ketika badai datang, kita bisa hilang pemikiran kita yang sehat. Kita bisa hilang kepercayaan iman kita kepada Tuhan. Maka dari itu, ketika menghadapi badai, jangan meragukan kuasa Tuhan. Percaya saja. Jangan meragukan kuasa Tuhan. Pasti kita bisa melewati badai itu. Hal yang ketiga, ingat selalu bahwa Tuhan adalah pribadi yang berdaulat atas alam semesta. Dan kuasanya jauh melebihi setiap badai persoalan yang kita hadapi. Saudara, seperti yang saya saksikan tadi, bahwa Tuhan bisa turunkan hujan, membubarkan para demo, seperti yang Yesaya berkata, Tuhan bisa buat jalan di lautan. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas alam semesta ini. Kita harus selalu ingat di dalam pikiran kita. Begitu juga kita harus ingat bahwa kuasa Tuhan melebihi badai persoalan yang kita hadapi. Ada seorang ibu pelayan Tuhan. Dia sudah bekerja lama di satu perusahaan. Dia pikir dia mau naik pangkat, kok tidak bisa bertahun-tahun. Selalu ada orang yang lebih hebat dari dia yang menjadi cadangan untuk naik ke menjadi bos dia, menjadi kepala bagian. Namun dia tetap berdoa kepada Tuhan. Tetap percaya kuasa Tuhan dapat membela dia dan mempromosikan dia. Satu kali ada teman dia yang mau dipromosikan menjadi kepala bagian. Memang teman ini lebih hebat dari dia. Kualitasnya lebih dari dia. Tetapi ketika Tuhan buat mujizat, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba ini orang yang mau diangkat dari kepala bagian itu berhenti karena mau melahirkan. Maka pelayan Tuhan ini kemudian dia diangkat menjadi kepala bagian di perusahaan itu. Dan tidak lama kemudian, setengah tahun atau 1 tahun, temannya ini masuk lagi ke perusahaan itu kerja dan sekarang menjadi bawahannya. Jadi Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala hal. Dia menyembuhkan orang yang kerasukan iblis. Dia memberi makan 5.000 orang. Bahkan dia membangkitkan anak muda yang mati, yang dinaik. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa atas segala badai persoalan yang kita hadapi. Kalau hari-hari ini saudara menghadapi dampak COVID-19 ini dan merasa bahwa persoalan itu begitu besar, kesulitan saudara begitu besar, jangan memandang pada kesulitan itu. Jangan memandang pada masalah itu. Tapi mandang kuasa Tuhan yang besar. Dan percaya, ingat bahwa Tuhan berdaulat atas semesta ini. Dan jangan ragukan kuasa Tuhan. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas badai. Seperti perikop yang baru kita baca ini. Dalam kuasa Tuhan yang ajaib itu, selalu ada jalan ketika tidak ada jalan.
Saudara sekalian, sekali lagi saya ingat pada saudara, langkah praktisnya berseru kepada Tuhan. Jangan ragukan kuasa Tuhan, percaya saja. Maksudnya tingkatkan iman percaya saudara. Dan ingat selalu di dalam pikiranmu bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat atas alam ini. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas persoalan yang kita hadapi, atas badai yang kita hadapi. Karena kalau kita tidak ingat-ingat, ketika badai itu datang, kita jadi galau, kita jadi lupa kuat kuasa Tuhan itu. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami kembali menaruh percaya padamu. Kami menaruh seruan hati kami kepadamu. Dan kami mau yakini bahwa Engkau berdaulat atas alam semesta. Bahwa Engkau berkuasa atas segala-galanya. Sehingga Engkau berkuasa atas segala sakit penyakit. Engkau berkuasa atas segala alam semesta. Engkau berkuasa atas setiap roh jahat yang berkuasa atas siapapun juga. Sehingga kalau ada saudara-saudara kami yang mendengar firman Tuhan, mengalami ketakutan, mengalami masalah dalam usaha pekerjaannya, mengalami keraguan-raguan, kebingungan, hilang iman percayanya, Tuhan bangkitkan kembali. Tuhan tolong kembali mereka. Sehingga mereka boleh mengalami kuat kuasa Tuhan yang ajaib. Saya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas badai. Sehingga segala masalah badai mereka boleh diselesaikan. Baik usaha pekerjaan mereka, baik kesehatan mereka, baik keluarga mereka. Apapun yang mereka merasakan, itu adalah persoalan, itu adalah badai. Tuhan menyelesaikannya. Karena Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara, untuk minggu depan kita tetap ada ibadah onsite di Batu Adi dan Sungai Panas. Begitu juga kita ada ibadah online mulai dari jam 10. Dan kalau saudara mau memberi persembahan, saudara bisa transfer di rekening-rekening yang tertera di monitor ini. Ya. Kita akan selesaikan ibadah ini dengan doa dan doa syafaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pagi hari ini. Kau telah menyertai kami, Kau telah memberkati kami. Di mana kami pun berada, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah mendengar akan kebenaran-Mu. Biar kebenaran-Mu tertanam dalam hidup kami, sehingga kami boleh keluar dari badai masalah kami. Kami boleh yakin sungguh-sungguh, Yesus Kristus, Allah kami yang berkuasa atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Untuk setiap saudara yang melayani, Tuhan berkati, Tuhan pakai lebih dahsyat, lebih luar biasa. Tuhan Yesus, kami juga serahkan bangsa dan negara ini ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberkati bangsa dan negara ini yang dipimpin oleh Pak Jokowi dan wakilnya Muhammad dan semua para menteri-menteri. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Pakai mereka Tuhan untuk menyelesaikan masalah demi masalah di negeri ini. Tuhan juga berkati MPR, DPR, tentara, polisi, angkatan laut, angkatan udara, semua instansi pemerintah. Tuhan menyertai mereka dengan hikmat, marifat, kekuatan, kesehatan. Sehingga negeri ini boleh bebas dari krisis ekonomi, boleh bebas dari semua kekacauan. Negeri ini boleh aman, boleh damai, boleh sejahtera. Dan setiap orang boleh menikmati kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.
kami sungguh menerima kuasa Tuhan yang dahsyat dan luar biasa pada ibadah hari ini. Sebentar kami mau lanjutkan kegiatan kami. Tuhan menyertai kami dan Tuhan memberkati kami. Mari kita terima berkat yang dari Tuhan. Biar berkat dari Allah Bapa di dalam kasih sayang Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus membimbing apapun yang saudara lakukan, dibuat saudara oleh Tuhan berhasil. Setiap pekerjaan usaha saudara berhasil. Keluarga saudara adalah keluarga yang bahagia. Pendidikan saudara adalah pendidikan yang berprestasi baik. Dan kesehatan saudara adalah kesehatan yang prima, yang dahsyat dan luar biasa. Saudara sekalian, biar anugerah Allah yang besar menyertai engkau dengan kelimpahan sukacita, kelimpahan damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.